Terima kasih Pak Jaga. Terima kasih Pak Jaga. Masjid Al-Furqon Bekasi berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Ini anugerah semua. Al-Furqon juga punya kemajuan sangat pesat yang saya sangat terharu dan bangga. Moga-moga ini tetap ditingkatkan dan lebih baik lagi dan berkah pun menjadi lebih besar. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketua Pengurus Yayasan Pemujaan Bapak Haji Pertama beserta seluruh stafnya, Bapak-bapak, rekan-rekan dari pengurus PKN, hadirin yang sama-sama kita hormati dan saya muliakan. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat karunia dan maulanya. Alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat yang selama ini memang pertemuan seperti ini kami sangat tunggu-tunggu. Alhamdulillah tercapai juga, Bapak Sri juga. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan mudah-mudahan pertemuan ini akan mendapatkan manfaat dan keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang setia dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Haji yang sudah menjadi serta rombongan yang telah sampai ke tempat ini, yang juga termasuk bangunan masjid yang Bapak bangun di sini. Alhamdulillah telah kami manfaatkan untuk masyarakat dan jamaah di sekitar Masjid Al-Furqon ini dengan sebaik-baiknya, dan sedapat mungkin kami berusaha untuk selalu memperbaiki dari pelayanan-pelayanan kepada umat yang berada di wilayah Masjid Al-Furqon. Yang pertama, yang kedua, kami mohon maaf barangkali dalam penyambutan kami ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, karena memang ya kami demikianlah membuat kami untuk menyambut Bapak. Mudah-mudahan Bapak dengan sambutan ini tidak kecewa dengan sambutan yang kami lakukan. Yang ketiganya, kami saya selaku Ketua TKN yang alhamdulillah sudah beberapa periode kami diberikan mandat untuk mengetuai daripada TKN ini. Alhamdulillah kami telah melaksanakan sesuai dapat mungkin dengan teman-teman di pengurus TKN, yang mana ini adalah amanah dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon, di mana yang kami lakukan ada 3 hal yang pokok, yaitu idarah, imarah, dan riayah. Alhamdulillah di dalam bidang idarah sahabat kami sedapat mungkin selalu untuk memperbaiki bagaimana organisasi, bagaimana tata kelola daripada Masjid Al-Furqon ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-program. Yang kedua, yaitu masalah imarah. Ini memang salah satu bidang yang memang menyerap dana juga yang paling besar, karena kami juga banyak kegiatan-kegiatan, diantaranya yaitu pelaksanaan sholat berjamaah, sholat
seluruh malam di bulan Ramadan selalu kami mengadakan ceramah-ceramah. Jadi juga selama ini kami sudah melaksanakan kegiatan yaitu untuk kuliah subuh setiap minggu pagi, terus untuk tahsin Al-Quran setiap malam Jumat, fikih setiap malam Selasa, dan ibu-ibu setiap hari Selasa, dan untuk istiadat yang acara-acaranya ini BKMTG seluruh keluarga Kota Baru alhamdulillah sudah bisa menggunakan masjid hari ini. Dan selanjutnya adalah diantaranya yang kami lakukan dari imarah ini adalah kami juga BAPI dan sebagainya alhamdulillah sudah berjalan dengan sedapat mungkin. Kami sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya ini secara singkat saja untuk imarah alhamdulillah kami telah beberapa kali membangun, diantaranya aula ini sudah kami rapikan seperti ini, dan kami tutup tangga, kami ingin menara juga. Alhamdulillah juga di sini Pak sudah DPG ya. Dan pada saat ini kita lagi kurang, kami sudah bangun di sini dengan biaya yaitu 207, Pak. 7. Alhamdulillah sahabat saya sampai saat sekarang sudah terkumpul dari masyarakat yaitu 70 juta ya, dan dari yayasan telah memberikan kepada kami 40 juta, jadi ada 110 juta, jadi kira-kira orang 100. Masih sakit Pak Ustadz kayaknya, suaranya kurang. Iya, suaranya. Oh gitu ya. Pak Ustadz. Dan ketika ada pengelolaan keuangan, kita sudah mulai menggunakan e-money. Jadi kita menghindari uang fisik, kita semuanya sudah kita arahkan ke transfer dan juga online. Kemudian kotak infak, artinya juga kotak infak akan kita tempelin barcode. Jadi orang infak tidak harus mengeluarkan uang, tapi cukup dengan barcode. Seperti di beberapa masjid besar sekarang sudah dimulai. Nah, kita akan juga arahnya ke sana. Pengelolaan transaksi keuangan kita sudah pakai software, tidak manual lagi. Kita sudah pakai program juga. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35, interpretasi standar akuntansi keuangan ini dunia. Jadi ini badan akuntansi dunia yang sudah mengeluarkan format dan kami sudah mengadopsi ke sini. Kami tidak lagi menggunakan yang lama, tapi kita mengikuti perkembangan dunia supaya nanti di website kita laporan keuangan itu bisa dibaca langsung di dunia. Kira-kira nanti kita buat 2 versi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Semua administrasi sekretariat juga kita sudah mulai digital. Jadi kita tidak, semua file kita sudah masukkan di dalam Google, dalam software yang sudah kita bisa. Kira-kira langkah-langkah ini mulai 2024 akan kita lewati dan akan kita lalui sehingga nanti efisiensi dan efektivitas yayasan kita akan bertambah. Nah, selain itu kita sudah mereview visi dan misi kita. Kita sudah sepakat visi kita adalah terwujudnya masyarakat Islami yang berbasis masjid dan berorientasi pada kita visi. Kemudian misinya ada 4, menerapkan pengelolaan masjid yang modern, kondusif, nyaman dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan deteksi sumber daya berkelanjutan. Yang ketiga, menjadikan masjid sebagai tempat ibadah yang nyaman, aman dan dilindungi masyarakat. Dan yang terakhir, menguatkan kelembagaan masjid yang profesional, transparan dan akuntabel melalui website dan juga yang online yang kita sampaikan. Susunan organisasi kita mengikuti undang-undang, ada badan pembina, ada badan pengurus, belakang itu ada badan pengawas, kemudian pelaksana program sehari-hari ditangani oleh badan pelaksana DKM, Dewan Pengoperasian Masjid. Lalu ada 3 bidang, ada bidang idaroh, bidang imaroh, bidang riayah. Bidang idaroh itu adalah support administrasi, bidang imaroh itu adalah pemberdayaan masyarakat dan pemasaran umat. Bidang riayah itu lebih pada fisik, sarana dan prasarana. Kira-kira kelompok programnya kita bagi
Nah, susunan yang terbaru Dewan Pembina kita, sudah saya sampaikan, yang pertama ketuanya masih Presiden Pak Zada, kemudian yang anggota Pak Ajama hadir, Pak Ajama, Pak Ajama hadir, Pak Haji Jujur di rumah sakit berobat, Pak Haji Boy Ibrahim ada, kemudian Pak Haji Samijo juga lagi tidak enak badan, Pak Haji Saiful Amri ya ada, kemudian saya lalu Pak Haji Sukarso hadir juga, Pak Haji Toliwali hadir juga. Alhamdulillah Pembina hanya 2 orang yang izin karena rumah sakit. Untuk pengawas Ketua Pak Haji Sudiro SKM hadir ya. Kemudian Pak Haji Bambang Supriyadi izin anggota Dewan Pembina. Kemudian Pak Dr. Anies Sofi hadir ada. Kemudian Pak Elijah Tanjung kemudian lagi naik haji, ibadah haji. Kemudian Pak Ustaz Nasruddin hadir. Nah, alhamdulillah hadir juga. Dewan Pengawas. Untuk pengurus Ketua Pak Haji Hairul Tamam ya, ada. Wakil Ketua Pak Haji Abdul Aziz Sulaga ada ya. Kemudian Sekretaris Pak Haji Asnawi, kemudian Wakil Sekretaris Pak Haji Muhammad Sanyoto hadir juga. Kemudian Bendahara Pak Haji ya hadir. Alhamdulillah lengkap pengurus ya. Untuk DKM Ketua Pak Haji Warisman ada, kemudian Wakil Ketua Pak Ustadz Zahudin alhamdulillah hadir. Sekretaris Pak Asnawi merangkap ya, sementara ya. Bendahara Pak Haji Anis dan penasihat Pak Ustadz Yasin beliau hadir ya. Penasihat DKM. Nah, selain itu juga kami sudah punya karyawan Pak Haji, ada sekitar 12 orang karyawan yang kita gaji. Ada imam, ada kesekretariatan, ada haji 2 orang, ada keamanan 3 orang, ada mabur 2 orang, TPD 3 orang, totalnya 12 orang. Ini yang biaya tetap harus kita pikirkan terus. Baik, perkembangan program kita kira-kira seperti ini. Kalau tadi saya teruskan dalam ini programnya ada idaroh ya, tetapi kita mengembangkan unit-unit kerja yang di bawah itu kita sudah ada koperasi kita, ada tata kelola aula, ada BJ, ada TPG, ada unit yatim dan duafa. Ini punya tugas masing-masing, sudah kita bagi juga tugasnya. Koperasi usaha berkah mandiri tujuannya adalah pemberdayaan dan kesejahteraan. Jadi wadahnya adalah koperasi. Unit pengumpul zakat tugasnya mobilisasi pengumpulan zakat jamaah. Resmi SK-nya dari Sekolah Bekasi. Taman Pendidikan Al-Quran tugasnya adalah pendidikan dan kaderisasi yang ada di wilayah sini. Kemudian pengelola yatim dan duafa adalah program santunan sosial untuk wilayah yang ada di sekitar masjid kita. Kemudian pengelolaan Geraha Subagian, ini tugasnya mencari duit, tetapi infak ya, kita bukan usaha infak. Kemudian lahan penyewa parkir, kita menyewakan parkir untuk menginap. Kira-kira ada sekitar 30 mobil yang menginap di wilayah kita. Itu juga ada infak. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira perannya seperti ini, Yayasan Dodo yang Masjid Bekasi membawa ada DKM, ada Geraha Subagia, ada Yatim Piatu, ada UPZ, ada koperasi dan juga ada TPG. Sesuai dengan unit-unit itu punya tugas masing-masing. Itu untuk program. Nah, kalau untuk keuangan memang kita belum banyak, tetapi paling tidak kita ada 2 sumber. Yang pertama sumber dari jamaah, yang kedua sumber dari infak pengelolaan aset kita. Itu tahun 2018 kita totalnya masih 625, akhir tahun 2023 alhamdulillah sudah 1,2 M. Jadi tadi saya sampaikan kepada Anda, jadi kita bertahap sedikit-sedikit, tetapi prosesnya matang. Kita berproses daripada ada lompatan, tetapi kita prosesnya tidak matang, nanti malah bisa jebol dengan jalan. Kita proses itu penting, hasil juga penting. Dua-duanya kita lakukan. Untuk yang dari jamaah perinciannya ini ada zakat, infak sedekah, ada sholat Jumat, ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada donatur pembangunan, ada yatim duafa, ada donatur operasional. Itu kalau 2018 370 juta, 2023 548 juta. Memang belum tinggi naiknya, tetapi ada perkembangan, ada tren positif. Ini yang sedang kita tata dan kita kejar terus supaya nanti ada perbaikan.
Ini untuk hasil internal kita. Ada infak BFD, ada aula, ada kios, ada parkir, ada infak lainnya. 2018 aula kita masih 199 juta. 2023 kemarin 517,750. Jadi totalnya 255 itu di 2018, sekarang totalnya 669 juta. Jadi 1,2 tadi adalah dari dua aspek. Ini perkembangan untuk keuangan. Nah, untuk programnya juga kita naik terus. Untuk 2018 3 bidang dan pengurus itu 615 juta, sekarang sudah 1,24. Jadi kita masih minus, tidak apa-apa. Tapi kita terus berkembang terus, maju terus. Karena program semakin tinggi semakin baik. Karena kita tidak diam. Kita mengembangkan program-program yang kaitannya dengan permasalahan jamaah dan kita. Saya kira itu gambarannya untuk keuangan kita secara umum. Nah, kalau aset seperti ini perkembangannya, kalau 2018 masih 6 miliar 886 juta, sekarang sudah 9 miliar 300 juta 886 ribu. Dari bangunan itu yang dari Pondok Indah 4,196, waktu itu kita baru 1,8, sekarang sudah 3,4 Pak, sudah hampir sama Pak. Kita kejar terus supaya nanti pembangunannya kita terus perbaikan-perbaikan kita lakukan terus. Kalau dari nilai tanah 512,960 ribu itu yang sudah ada sertifikatkan ke wakaf. Jadi sertifikatnya sudah ada tapi sudah di stempel wakaf, jadi tidak bisa jaminan, tidak bisa apa-apa, tidak aman. Saya kira itu kalau dari perkembangan yayasan. Jadi secara ringkas semua yang kami sampaikan ini sudah kami rangkum dalam website kita Pak. Jadi semua masyarakat bisa mengakses, bisa membaca, bisa melihat laporan keuangan, program semuanya kapan saja, di mana saja. Jadi tidak perlu datang ke sini, tetapi kita sudah tampilkan di alkitab.id. Sekilas kira itu yang bisa kami sampaikan. Aku mohon arahan dan juga kebijakan dari Bapak untuk perbaikan dan kemajuan ke depan. Kami belajar dari Pondok Indah. Jadi kalau muridnya baik, yang baik juga gurunya. Kalau muridnya gagal, ya gagal gurunya juga. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan perkembangan sampai dengan hari ini tentang perkembangan masjid kita. Demikian barangkali sedikit untuk sekedar menyampaikan sekilas kepada Pak Jenderal sebagai ketua pimpinan. Oleh karena itu kami mohon dan juga saran dari Bapak untuk perbaikan dan kemajuan ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ketua pengurus, Pak Nasir, undangan bagus yang selalu ingetin saya. Ini saya agak sedikit ini gitu punya dosa banyak nih. Kemudian ketua DKM semangat terus, jangan mudah, kita berjuang untuk akhir hayat kita di akhirat, insya Allah. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya awali supaya pemahaman hal Al-Furqan, Yayasan Pondok Mulia Al-Furqan maupun DKM, bahwa Yayasan Pondok Mulia itu terdiri dari 6 pendiri. Jadi saya garis bawahi, di situ ada Pak Suci Karmono, Pak Ibrahim Reza, kemudian ayah saya, Pak Subardia, ada Pak Sukrisman, Pak Ismail Sofyan, dan Pak Budiman Musika. Alhamdulillah sudah meninggalkan kita semua. Jadi ini generasi kebetulan dari anak pendiri itu semua mewakili 3 orang yang kita wakili dalam pembina Yayasan Pondok Mulia maupun pengurus. Di sini yang terwakili dari anak pendiri yang banyak aktif itu adalah saya sendiri. Kebetulan ini juga Pak Budiman Sukrisman, putra dari Pak Sukrisman, Jaya Group. Saya banyak bantu, ini bestie lah, saya bilang bestie saya selalu mendampingi ke masjid dan ke sekolahan. Kebetulan di Yayasan Pondok Mulia ini ada kaitannya dengan pendidikan, yaitu Al-Azhar BSD, kemudian Bakti Mulia 400. Jadi antara almarhum ini punya jiwa besar untuk keagamaan
Jadi kebetulan aja di Yayasan Pondok Al-Furqan, kebetulan almarhum yang banyak aktif Pak Subagja, makanya saya terima kasih nih sampai aula ini disebut Geraha Subagja. Saya alhamdulillah terima kasih. Moga-moga ini jadi berkah kita semua dan bisa lebih lancar berjalan maupun Pondok Indah maupun Masjid Al-Furqan ini. Tetap kita akan ada amanah-amanah yang kita terus ikuti dan pertahankan. Karena saya juga diberi suatu kepercayaan dari anak pendiri untuk melaksanakan sebagai pengurus, perawat, dan insya Allah Al-Furqan menjadi bagiannya. Berkembangnya waktu, Pondok Indah juga sekarang kita diminta untuk bantu Al-Azhar BSD yang total BSD itu memiliki masjid, yaitu Asyarif. Asyarif yang kita juga saya minta di Masjid Raya untuk mensupervisi dan meningkatkan kinerja dari program-program maupun foto maupun kegiatan supaya bisa mandiri juga, jangan terpaku hanya kami saja. Karena sekarang PKI Masjid Pondok ini kita duit ya, bukan dia ngasih duit, saya mesti ngasih duit ya, gitu. Jadi alhamdulillah dengan keunggulan itu yang kita bawa itu memberikan, tapi saya bersyukur para almarhum ini mendidik kita supaya bisa semangat dan tidak selalu begging. Kalau kita dipercaya kita pasti datang dengan kepercayaan yang ada. Itulah berkah-berkah yang kita dapat. Jadi kebetulan ini perlu dipahami. Tahun kemarin kebetulan Pak Agus juga sering cerita kunjungan Bapak. Nah, ini tahun kemarin ini sebelum Ramadan saya mempersatukan itu kunjungan ziarah yaitu ke Tanah Kusir dulu, kebetulan Bapak beliau ada di Tanah Kusir, lanjut ke Sendekohir, baru terakhir ke Cirebon. Jadi kita lakukan bila berkenan nanti dari mungkin ada perwakilan harus semua, tapi kita bisa bareng berjalan pada saat nanti dikoordinir oleh masjid. Karena itu berbaur dengan sekolah bakti mulia maupun Al-Azhar BSD. Jadi kita rame-rame. Jadi kebetulan di sini Yayasan Pondok Mulia ini ada 6 pendiri yang kita mudah-mudahan bisa bawakan. Gitu. Saya bersyukur ya dengan keberadaan kita. Memang ini saya cukup terharu ya dengan Al-Furqan setelah Pak Agus cerita dan perkembangan intikannya. Saya bangga karena setidaknya itu zaman awal saya histori ini tahu banget Pak ya. Saat itu pembangunan ini saya agak surprise karena lantai ke plafon ini hampir 7 meter yang saya tahu. Ini cukup tinggi. Kalau bicara maintenance masjid kan kita harus lalui, tapi kan bukan ada uang masuk setiap hari gitu. Kita kan hanya dari jamaah, gimana caranya mengemban ini supaya bisa menghasilkan dan merawat rumah Allah ini gitu. Supaya jamaah lebih percaya. Nah kiranya itu waktu itu kalau nggak salah tafsir saya, waktu saya diminta Bapak untuk melihat kondisi saat itu yang terbangun baru bawah aja nih, dengan kondisi yang ada tembok, ada dinding, kasih blok aja nih. Udah gitu dengan ketinggian ini, jadi pada saat akan dibikin makanya ada berapa bordes nih, naiknya aja lumayan. Sampai kepikiran kalau bawa jenazah, kalau jadi ada jenazah naik tangga ke mentok mulu nih, takutnya jenazahnya jatuh lagi. Akhirnya ditimbulkan ada ram supaya kemudahan orang memflow jenazah. Kita bicaranya jenazah, tapi kalau ada orang sepuh kan bisa naik ram tanpa harus naik tangga. Itu pemikiran dulu. Dari bikin ram aja itu masih ada jarak karena ininya tinggi ke atas levelnya. Setahu saya tafsiran dulu ini satu lantai itu menghabiskan kurang lebih 4 miliar. Padahal belum jadi atasnya. Saat itu atas kan, atas gimana? Satu ruangan udah, tapi atas yang udah ada, tapi belum terselesaikan, masih semen aja. Akhirnya bicara dengan Bapak, resume, akhirnya ditata atas. Kurang lebih di situ kalau nggak salah hitungan dulu, mungkin Pak Diri sih tahu ya. Beliau yang tahu dulu ini itu kurang lebih 1,6 untuk membenahi atas. Maka di saat itu di mana saya juga coba berusaha
sangat drop banget. Ternyata tadi DKM bilang di sini mana ya? Di sana nggak satgas ya, bingung perhatiin. Dan kan mungkin suruh jauh 1 meter. Tapi di sini ya itulah berkah karena perjuangan hasilnya ada. Karena saya mengalami kesulitan satu Pak. Di awal saat SD, Asarif itu DKM menyebut dari warga, padahal tanahnya tanah sekolah gitu. Jadi inginlah mengelola. Oke, saya ikutin, tapi tantangannya coba ikutin secara pindah supaya saya juga diangkat sama juga, pembina juga di sana. Jadi perihal itu saya jajaki, cuma memang ini ada kesinambungan. Maka tadi kan dari program-program ada untuk kemarau, ada untuk ini. Nah, maksud saya ya memang juga kita banyakin aja kemampuan. Yang penting utama itu menjaga masjid ini, jangan sampai terbengkalai. Kita memang fakirkan, tapi di sini hukum jamaah hadir di sini kan percaya bahwa kualitas masjid ini baik dan kedepannya lebih baik gitu. Harapan saya tetap penyaluran tetap jalan. Nah, temanya akan lebih inilah lebih sempurna apalagi digitalisasi tinggal mengelola. Mengerjakan mengelola masjid ini kan harus dari hati nih. Harus mana tuh sering dengar Pak, pokoknya hatinya harus ada di masjid, bukan harus di mana-mana. Upaya itu supaya kita menguatkan diri kita untuk menjaga rumah bersama kita Allah selalu di mata orang jamaah itu menikmati karena ketransparan, baik ada program-program, kajiannya, maupun lain-lain buat itu. Alhamdulillah bagus cerita Pak bahwa alhamdulillah itu adalah sumber dana tambahan untuk mengcover biaya-biaya tersebut. Kalau dari infak sedekah mungkin untuk menutupin beberes itu belum tentu gitu. Ya, jadi memang ingat aja berjalan, tapi memang juga nggak selalu manfaat. Tapi itu nggak usah takut, Allah pasti kasih jalan. Ada berikut-berikutnya selama kita menjalankan secara baik. Insya Allah sih secara ini yang kita jalanin, saya juga kebetulan bukan dari pertama, gagasan itu dari pendiri, cuman saya merawat dan merawat kepercayaan mereka maupun anak pendiri untuk kita jaga terus gitu. Jadi itu yang jadi berkah kami semua gitu. Tapi memang unit-unit pendukung harus ada bagus. Kaitannya kayak kantin bambu itu salah satu memang dana yayasan dia kalau dia harus menghasilkan hari ke hari atau yang hari Jumat itu biasanya UMKM tapi tidak cas tapi tidak terlalu mahal. Itu sumber aja Pak, sumber untuk membuat ini hidup karena kita nggak habis ke Pemda atau ke ini, jadi kita bisa berdiri sendiri. Tapi kalau udah bagus banyak yang mincar Pak. Lalu itu jalan, kalau belum jalan kita pada diem semua Pak biasanya gitu. Tapi ya ini berkat hari ini saya lihat berjalannya Al-Furqan, saya juga terharu dan bangga melihatnya Pak tetap dikipap aja walaupun kalau dari perspektif kekurangan dari sumber pun ada fasilitas kekurangan dari fasilitas, cuman kita coba usaha untuk bisa dirawat tahap-tahap itu nggak masalah. Yang penting buat kita dan untuk sini jamaahnya happy gitu untuk berhadiran ke sini maupun menggunakan fasilitas ini. Semoga itu jadi bagian kita semua, jadi pemahaman ada tadi kalau bisa kita sinergi karena kita ini ziarah kepada teman pendiri biar tahu semua. Jadi Al-Furqan jangan tempat-tempat di tempat bahagia aja gitu, karena itu biasa ini ada teman pendiri gitu. Saya lebih pegal karena saya juga mendoakan mereka walaupun saya anggap pendiri lain itu bapak saya juga gitu. Jadi moga-moga apa yang didengar nih di atas mudah-mudahan selalu memberikan semangat kita untuk terus menjaga dan merawat masjid ini. Jadi bagus, terima kasih banget hasilnya bagus karena Asarif, maaf ada deh Asarif belum bisa tampilkan kayak gini, jadi performanya Al-Furqan itu saya anjurkan jempol, tetap semangat, bertahan, semoga kekurangan di sini kalau saya bisa bantu ya saya coba bantu lah walaupun nanti saya prediksi yayasan.
Ya, kalau bicara Pondok Indah itu tanahnya sebenarnya itu tanah komersial Pak tadinya dari Pondok Indah dulu. Karena itu bagian mungkin bapak-bapak kita dulu sayang sama pemerintah DKI, jadi tidak diwakafkan. Akhirnya jadi kepemilikan BPAD, Badan Pengelola Aset Daerah, ya kan Pak? Nah kemarin saya disinggung itu ada sisi komersial karena ada kawinan, karena kan syiar Islam kawinan nikah di situ terus ada resepsi kan bagian dari kita ini tetap dianggapnya komersial Pak mereka. Saya itu sekarang diawasi oleh BPK dan BPAD Pak. Nah sampai-sampai karena kita melakukan itu sudah berapa tahun, makanya Pondok Indah bisa hidup itu karena satu hal. Kalau trauma kita sebelum COVID bisa mencapai 35 juta tiap Jumat Pak. Tiap Jumat 35. Tapi sekarang menurun jadi 25 setelah COVID. Jadi di bagian itu udah kita terus berjuang. Samping ada kantin yang membantu, ada BMT, ya ada kegiatan klinik yang kaitannya juga ada seminar bekam, pelatihan bekam. Nah, dua di sini adalah intern kita untuk kultur. Satu udah ketahuan lah yang pakai topik KPJ sih sebenarnya ini wakilnya Jibril ya, malaikat Jibril ya, udah nggak jauh-jauh. Tapi yang belum kelihatan tadi Pak ini bicara soal ini hukum waris. Nah ini ada ustadz kita yang selalu membuka acara waris Pak Furqon. Kebetulan di Cinyam kami di Masjid Raya Pondok Indah. Jadi dua yang internal kita, tapi sisanya untuk dari yang lain. Jadi kalau ada kebutuhan ini imam, Pak Fatah itu bagian sortiran imam sama di sini nih ke masjidan. Biar benar di salah satu Pak Fatah sebagai masjidan kalau kegiatan KPJ maupun travel umroh dipegang Pak Rus, Pak Said ini lebih ke sekretariatan, Pak Furqon itu Cinyam. Kalau dari pengurus ini cuma dua Pak, saya Bapak Budiman. Ini kan eksekutif profesional semua yang saya gunakan. Jadi bagian daripada ini gitu. Ya alhamdulillah dengan segini pun berjalan waktu masih kita hadapin. Saya ditarget dengan BPAD Pak, suruh kasih duit 5 tahun 10 miliar. Jadi 1 tahun ini bisa 2 miliar. Ini gimana caranya bayar 2 miliar? Bilang, mintanya di depan. Apa saya mesti todong itu jamaah buat BPAD infaknya? Tapi kita udah surat balik sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Tapi alhamdulillah kita tunggu aja. Saya udah nego paling tidak 25 juta sebulan. Kalau memang pun dia masih berharap gitu. Ya harus tarik ulurnya begitu. Itu kejadian orang tidak. Jadi ada beban-bebanan yang kita hadapi. Kemarin Idul Fitri kita alhamdulillah kita dapat infak sebesar zakat 2,90 kemarin alhamdulillah dari yang besar sejak Akmal ya, yang aku lihat porsinya itu rasio paling besar di Pondok Indah. Berarti Masjid Pondok Indah secara langsung dipercaya jamaah untuk mendonasikan. Nah di sini pun ya pelan-pelan, nggak harus gede Pak, yang penting kontinuitasnya ada. Karena itu kan operasi kita harus jalan terus. Tapi kita dengan program 2 miliar itu kan ada beasiswa 200 anak, bedah masjid dan segala macam program yang sudah selalu kita siapkan. Ya alhamdulillah kerja keras dari eksekutif. Saya juga beribu-ribu maaf karena belum sempat mampir. Tapi hati saya tergoda Pak Agus waktu ditanyain terus saya peduli kalau nggak salah saya bersalah lagi gitu. Tapi alhamdulillah ini atas penerimaan disajikan makan nggak masalah bentuknya buat saya kita bisa bersilaturahmi dan bisa bersama-sama memikirkan ke depan ini harus gimana. Moga-moga ini nggak tahu nih kira-kira haji ini udah berapa sapi nih siap-siap masuk? Biasanya kita 11. 11, alhamdulillah. Ini di Pondok Indah lagi turun nih soalnya 7 nih masalahnya. Kambingnya banyak.
40 dekat sama kita. Oh Pak Furqon, saya tegur sekarang ini Pak Furqon ini. Ini ke depan juga perlu diketahui. Jadi kepemilikan masjid itu batas dari batu Pak. Karena tanah parkir itu punya pondok indah. Jadi ke depannya itu diambil alih sebagai parkiran penunjang masjid, tapi bukan dalam pengelolaan kita. Makanya parkir kita hilang. Ini agak mulai susul, tapi kita dengan segala cara kantinnya itu pindah dengan tawar Pak. Ini masukan aja, ini urusan kita. Jadi buat bayangkan, segitu udah jadi pun kita perlu tekanan, tapi kita harus cari jalannya terus untuk menghasilkan. Ini tempatnya pasti tawar itu Pak, tawar samit itu Pak. Jadi kita di bawah situ karena itu menjadi masih tetap bagian yang luasnya kurang lebih 6.000 ya. 6.000 total area masjid. Sisanya itu pondok indah. Saya bukan ngaku debat karena saya juga ada di dalam bagian itu. Jadi kita sama-sama, tapi kami dihargai oleh pada direksi. Simbol masjid raya itu buat pondok indah hidup. Jadi harus dipertahankan. Jadi amanah waktu itu kita juga ditanya karena dia juga punya grup Wisma Metropolitan Jakarta Raya. Kalau bisa grup masjid raya suruh mengelola aja di sana. Pak satu-satu. Ini aja kita sudah ketabahan Pak dari keluarga Pak Ismail Sofyan. Sebetulnya anaknya dapat amanah pada saat almarhum ibunya membuat masjid. Masjidnya di Ciputat Pak. Dekat sisi tol, namanya Anur itu baru dibuat Pak. Bentuk mesinnya bagus. Saya cuma mikirin, bersihnya di mana ya? Ya kan bikin mesin gampang Pak. Ngerawatnya itu yang perlu proses. Jadi saya juga ngecek, dibersihin ini mesin punya, ini steker kayaknya gitu. Pikiran saya kan begitu. Jadi membangun gampang, pengen bagus gampang. Tapi kan ke depan harus kita rawat gitu. Tidak semata-mata jadi ramai sebentar terus ditinggalin, kan harus juga gitu. Gimana mengharapkan bisa lebih terus ditingkatkan. Saya yakin Pak Agus dan tim di sini, rekan-rekan pembina, saya percaya walaupun saya jarang datang, insya Allah ini selalu jadi sukses dan berkah rezeki dan sebagai contoh untuk mesin-mesin lain. Karena ke depan mungkin Pak Agus nanti diminta sebagai konsultan gimana cara sistem masjid itu berlaku dan menjalankan itu berlaku di Pondok Indah juga Pak. Jadi untuk daerah Bekasi mungkin jadi pertama lah untuk membuktikan bahwa sistem masjid itu terbaik ya insya Allah begini gitu, supaya semuanya makmur gitu. Kebetulan saya juga makanya aku jarang belum waktunya anak-anak saya belum pernah bakti terus saja kita umur berapa Pak selama saya harus menjalankan karena saya pernah lagi kan perusahaan keluarga juga tapi di situ juga saya berdua harus ke Al-Azhar BSD. Ini Juni ini ramai nih Pak, sudah SMA. Ya udah deh, kita udah harus siap sambutan lah ini. Nah kebetulan Al-Azhar punya 2000 murid ya. Nah, kita udah buka satu Pak di Cilengsi Pak. Ada satu Al-Azhar BSD dan kan juga kita udah bangun juga. Tapi tetap ada asasnya Pak. Selalu nempel karena itu like-nya anak-anak untuk melatih mereka sholat. Ini baca Quran segala macam. Kiranya gambaran supaya Bapak-bapak tahu, saya juga maaf ya Pak Agus ya, sempat khawatir Pak Agus ada nggak di sini. Nggak apa, saya akan dosa kalau ini. Tapi alhamdulillah ini masjid saya lihat perubahannya cukup banyak Pak ya. Udah di dinding, dulu terbuka, yang atas sudah dikarpetin, dulu saya mikirin sound system supaya ketemu semua. Tapi kalau ada Jumatan masih dipakai atas ya, belum sampai di bawah ya. Oh udah sebagian. Oh kalau Jumatan aja kita bicara. Oh iya. Oh betul. Ya karena naiknya susah ya. Tapi kalau untuk suara bisa sampai bawah apa hanya di atas saja? Bisa kita connect. Oh connectnya bisa. Ya alhamdulillah kalau itu tadi saya cuma nanya gambaran luas karena azan sih tetap kalau di pondok kita azan dilepas di luar, tapi kalau udah komat itu bicara di dalam karena
luar. Kalau di Bandung di rumah saya, Bandung sana nyaut, sini nyaut, ramai bener dah gitu. Tapi alhamdulillah kalau itu ya kita menyesuaikan keadaan supaya nggak banyak terjadi. Kira-kira nggak banyak panjang, mudah-mudahan apa yang disampaikan lanjut terus bagus, semangatin terus, nanti kita komunikasi mana ada yang perlu kita support. Tapi terus mungkin Quran Masjid Pondok Indah bisa diberikan di sini kurang lebih 30 atas nama saya. Masjid Al-Quran, Masjid Raya, sini belum dapat ya? Nah, bagus. Pas saya kalau mohon kirim 30 Al-Quran Masjid Raya Pondok Indah supaya bisa di ini 50, oke. Itu diusun 50 berarti tinggal dari DKM apa ini bisa hubungan kapan bisa ini. Mudah-mudahan kurban kalau bisa nanti terkait waktu saya juga bisa ikutan kami di sini. Moga-moga ini jadi mensupport semua untuk masyarakat sini. Kira-kira itu Bapak-bapak, terima kasih waktunya. Saya dengan senang saya hadir dengan bangga hari ini. Mudah-mudahan ini berkah kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas libur, ayo. Oh, ayo itu pas. Kau ngambil gambar saya. Orang ganteng di Al-Furqan. Ini apa? Ya, makan siang bersama di Masjid Al-Furqan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Haji Adam Kudian, Allah Betul Hayati, dan juga Bapak Haji Budiman, Allah Hayati, beserta seluruh swastanya, sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat sahabat kami ini, yang sangat pon, dan pengawas, dan pengurus, dan sangat pon, dan juga ketua DKM dan seluruh stafnya, hadirin yang kami hormati, mohon maaf kami tidak sebut satu persatu, namun kami semua hadir. Insyaallah kita semua dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita doa, kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan, kita baca Fatihah untuk hadiahkan kepada orang tua kita, almarhum Bapak Haji Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdasar inilah Bapak memiliki masjid yang besar, masjid yang diakui oleh pengamatan, dan juga kepada orang-orang tua kita, pendiri dari Yayasan Bimbing orang tua kita Bapak Haji Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal baiknya. Allah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada yang belum bisa berjid, insyaallah Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semua para donatur pendukung daripada masjid-masjid dan masjid yang dibangun oleh orang tua kita, semuanya akan diterima Allah Subhanahu wa
Ijazah daripada yang dikabul bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa ila arwahi ahli al-qubur wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ila arwahi ususan abaina haddina wa jadatina wa li walidina wa isladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat usus له الفاتحة وعن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وعن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا النائمين حمدا مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على نبي الاموال وسر الاصحاب وذي الاعيان ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى حاله اعيان ذلك اللهم محمد من القلوب ودواء الشفاء الصالح وعلى اله وسلم صلاه تنجينا بها من الافات ونقنا بها جميع الحاجات والظاهرنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها من الضرجات والصلاحيات من جميع الخير بالحياه والممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولوالدينا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات يا الله حليم الكريم سبحان رب العرش العظيم سبحان رب السماء والعرش الكريم نسألك مجيبة رحمتك ونجاة مغفرتك والسلام والغنيمة والفوز بالجنة ونعم الإحسان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ونكون من المخسرين اللهم ربنا ولكنا ونحن على نهجك ونهجك ونعوذ بك فاغفر لنا ذنوبنا اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا فتى يا رزاق يا غفور يا ذا الجلال يا حي يا قيوم اللهم يا الله pada hari ini ya Allah bersyukur padamu ya Allah Engkau telah menemukan ya Allah acara silaturahim ya Allah dengan anak dan syukurnya ini ya Allah dengan mudah-mudahan ini ya Allah dengan yayasan yang dilakukan yayasan ya Allah keluarga yang kuat dengan ya Allah yayasan ini ya Allah bila ya Allah kesehatan pada kami semua ya Allah berkahkan ya Allah rezekikan dengan sebab ini ya Allah berkahkan ya Allah umur kami berkahkan rezeki kami yang halal ibadah kami ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Rabbana la tuzigh qulubana wa hadina wa hab lana innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dihina amrul aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ajmain ya izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita selesai, kita foto-foto bersama. Kita setelah ini nanti setelah foto bersama acara kita bebas. Jadi sebagian akan melaksanakan kunjungan ke rumah Pak Haji Teja, yang lain ke